Baru di sini. Oh, iya, iya. Asli mana Bapak? Dari Tuban, Tuban, ya. sama tugas terakhir di Bojonegoro. Oh, Iya. Kemarin waktu Pak Wali sama Pak Iqbal itu kita belum bisa barbar kemarin. Rombongan memasuki gereja. sini. Sini. Iya. Yang persen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, oke pemirsa di YouTube Kota Madinah pagi hari ini dalam nuansa Natal kita akan mendiskusikan tentang nilai-nilai moderasi beragama, terutama di momentum Natal juga dengan Kepala Kemenak Kota Pasuruan Bapak Mukhlisin Mufa MBDI dan juga bersama saya Romo Albertus Arif yang dari Gereja Katolik Antonio di Kota Pasuruan. Oleh sebab itu kita akan membicarakan tentang fenomena yang cukup menarik, yaitu tentang moderasi beragama. Bagaimanapun juga moderasi beragama itu adalah sebuah medium untuk menciptakan kerukunan. Ya, ini tidak lepas dari momentum Pancasila sebagai the living ideology, sebagai ideologi yang hidup. Artinya kegiatan moderasi beragama itu bagian dari upaya untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sebagai way of life, kemudian sebagai cara pandang juga, sebagai cara fondasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang maksimal. Karena Pancasila merupakan kumpulan dari keadaban. Budaya keadaban itu dari Pancasila digali kembali untuk dipublikasikan menjadi salah satunya adalah gerakan moderasi agama yang dimotori oleh Kemenak mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Ini sudah penguatan moderasi beragama yang kesekian kalinya ya, sehingga orang-orang yang di Kemenak itu sudah awal di training tentang moderasi beragama. Nah, sebab itu kami akan membicarakan masalah moderasi beragama ini di momentum yang baik ini, di momentum Natal dengan kedua narasumber kita. Kebetulan saya juga dari FKUB, ya, dari Wakil Ketua FKUB dan juga Ketua JBM Untung Suropati Kota Pasuruan dari Badan Pemberdayaan Ideologi Pancasila. Ya. Oleh sebab itu kami akan berbicara. Yang pertama mungkin Pak Mukhlisin Mufa ya, tentang ini bagaimana kalau kita melihat realitas moderasi beragama di lapangan ini, bagaimana secara konkret atau implementasi tentang moderasi beragama wabil khusus di Kota Pasuruan. Terima kasih. Terkait dengan implementasi konkret itu di lapangan sudah kami terapkan tentu dengan moderasi beragama, yang mana di moderasi beragama itu adalah proses sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Maka di Kementerian Agama Kota Pasuruan sendiri ini selalu berlanjut terkait dengan penguatan. Nah, diantaranya ke bawah seperti kemarin tanggal 14 Desember 2022 dalam rangka HAB Kementerian Agama Provinsi tahun 2023 kami mengadakan jalan komunal, yang mana kami gandeng dari atas ini untuk para pengurus FKUB, kemudian diikuti di jajaran di bawahnya. Di situ kami bisa duduk bareng, bisa ngomong-ngomong bareng, bisa ngopi bareng, bisa sharing. Nah, di sini yang akan terus kita Oke guys, banyak implementasi yang sudah dilakukan, antara lain tanggal 15 Desember 2022 yang lalu itu kita, itu ada ribuan mungkin ya, dari ribuan termasuk anak sekolah mulai jenjang MI, MTS, MA gitu dan lain sebagainya, termasuk pengurus FKUB dan yang lain, termasuk tokoh ormas yang diundang. Ini adalah upaya untuk melakukan syiar
bahwa ini kita melakukan aktivitas konkret, bahwa ini bentuk toleransi, ini ada bentuk kebersamaan, ini adalah bentuk keharmonisan yang ingin dikembangkan oleh kita bersama umat beragama yang cinta perdamaian, cinta nilai humanitas, dan cinta kebersamaan untuk mewujudkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan hanya bentuk fisik, tapi juga non fisik, yaitu seperti aktivitas seperti sekarang. Kemenang dengan timnya juga mengunjungi ke gereja itu adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan moderasi beragama atau kerukunan, kemudian kebersamaan, untuk mencetak aktivitas yang maksimal demi bangsa dan negara kita yang kita cintai. Ya, karena urusan moderasi beragama ini bukan hanya urusan Kemenang saja. Memang awalnya Kemenang, tapi kita harus mengembangkan juga selain Kemenang yang merupakan motoris penggerak dari itu semuanya. Nah, oleh guys, untuk selanjutnya saya tertarik juga ini untuk membicarakan hal ini dengan Romo Arif. Romo Arif, ketika kita ketahui tema Natal di tahun ini kan cukup menarik, ya. Artinya untuk kembali ke jalan apa itu ya. Nah, ini kalau kita melihat tema sentral yang mulai dari pusat sampai ke daerah ini, nah kira-kira kalau kita hubungkan dengan gerakan moderasi beragama, itu kira-kira apa substansi moderasi beragama dalam peringatan Natal tahun ini? Ya, terima kasih. Di dalam tema Natal tahun ini, Persatuan Gereja Indonesia dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia itu mereka menentukan tema itu kembalilah mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Sepintas tema ini tidak berkata apa-apa ya, tapi kalau kita melihat konteks di dalam Injil Matius bab 2 ayat 12, di sana sebenarnya mau dikatakan ada 3 orang bijak dari timur, mereka melawat atau berkunjung ke tempat Bapak Yesus. Nah, mereka ketika mau tiba di sana di panggungan itu, mereka berjumpa dengan Raja Herodes namanya. Itu raja yang bengis, yang jahat, yang haus kekuasaan. Nah, ketika mereka itu bertanya di mana Mesias akan dilahirkan, nah mereka kaget semuanya, tidak tahu. Kemudian mereka mencari para ahli-ahli Taurat, lalu ditanya, ternyata di Bethlehem. Setelah itu mereka pergi ke Bethlehem. Sampai di sana mereka menemukan bayi itu, menemukan Yesus yang baru dilahirkan. Mereka sangat gembira bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah itu mereka ketika akan kembali ke negerinya, mereka mendapatkan sebuah petunjuk dari yang ilahi bahwa mereka harus pulang melalui jalan lain, tidak boleh kembali ke Raja Herodes. Jalan yang dilalui dari yang pertama itu dengan yang akan dilalui itu bukan berarti jalan yang akan dilalui itu lebih mudah, tidak. Tetapi artinya setelah mereka menemukan bayi Yesus, kemudian mereka harus menjadi manusia yang baru. Itu artinya secara rohani. Jadi tema ini sebenarnya mau menggugah umat beriman, khususnya Kristiani, supaya mereka jangan lagi seperti manusia yang lama, yang kebiasaannya itu ya kurang baik, lalu juga masih terpengaruh oleh segala hal yang berbau jahat dan yang buruk. Tetapi melalui momen Natal ini menjadi orang yang punya habitus baru, kebiasaan baru, cara pandang baru, dan kehidupan baru. Dalam arti bahwa merajut kebersamaan, toleransi dengan sesama umat beragama lain. Nah, jadi di dalam momen Natal ini sebenarnya sangat-sangat indah untuk dihayati di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa umat Kristiani diajak, ayo kita jangan hanya tinggal di dalam tempurung, ya. Jangan hanya menjadi manusia yang biasa-biasa saja, manusia yang seperti kemarin, tapi dengan momen Natal ini harus menjadi orang yang sungguh-sungguh
bergerak mempunyai dampak yang positif untuk sesama. Nah, itu sehingga harapannya bahwa manusia-manusia yang sudah digerakkan oleh semangat Natal ini harus juga memiliki sesuatu yang positif untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke guys, kalau melihat atau mendengar penjelasan Romo tadi, paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik, yaitu yang pertama itu ada apresiasi terhadap nilai-nilai humanitas. Jadi kita tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya sama seperti yang dulu, berarti harus ada perubahan tadi. Jadi dari manusia yang kurang baik menjadi manusia yang baik. Nah, ini adalah sebuah perubahan. Nah, ini memang sebuah perjuangan. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Ya, mana hijrah? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kenapa tadi mengambil jalan yang lain? Karena dalam semua perspektif agama ini saya pikir juga kita diajarkan seperti itu. Jadi kita akan memperoleh pengalaman yang beragam. Ya, bukan hanya seperti yang kita lalui awal, tapi ada pengalaman lain di sisi yang lain. Nah, ini adalah sebuah upaya itu nilai-nilai humanitas. Kemudian kita apresiasi, kemudian kita toleran juga dengan orang lain. Ini ada bagian dari indikator dari nilai-nilai moderasi beragama. Ya. Jadi yang sesuai dengan tema sentral Natal mulai dari pusat hingga ke daerah. Nah, kemudian ini Pak tentang implementasi. Ini sejauh mana sih implementasi moderasi beragama ini di lapangan ini khususnya? Ya, kalau tadi sebagian sudah disebutkan tentang jalan sehat kerukunan dan semuanya. Ini sisi yang lain itu kira-kira apa ini? Sisi yang lain yang sudah rutin kami laksanakan, ini bagaimana memain moderasi beragama. Yang mana diantaranya adalah menghormati pendapat orang lain, kemudian menghargai agama lain dan suku ras, kemudian diantaranya yang kita katakan ini mengakui keberadaan orang lain. Nah, di Kementerian Agama ini kami tanamkan. Kalau di lingkup umum sudah kami biasakan secara rutin setiap hari kami laksanakan jalan sehat kerukunan yang mana pesertanya adalah lintas agama. Di pendidikan baik itu di lingkup pendidikan madrasah kami terapkan juga komitmen itu terkait dengan bagaimana pemahaman moderasi beragamanya. Kemudian di pondok pesantren ada pondok-pondok yang sangat toleran, diantaranya seperti di pondok lain kemarin yang ada di sini. Itu juga kami bangun di pondok pesantren yang ada di Kota Pasuruan. Kemudian untuk di sekolah-sekolah kami lewat kepada guru agama Islam baik itu di SD, SMP, SMA, SMA, sehingga penerapan sosialisasi pemahaman moderasi beragama insya Allah terus kami lakukan. Ya, oke guys, tadi paling tidak ada integrasi dan juga insersi. Jadi artinya moderasi beragama itu terus diupayakan dalam bahasa tanda petik dibumiisasikan ya ke dalam siapapun ya. Ada pengaruh utamaan, ada yang mengatakan pribumisasi, apapun lah bahasanya itu. Yang penting moderasi beragama itu bisa direspon oleh semua masyarakat, mulai dari tingkat level paling atas hingga manusia yang paling level paling bawah, sehingga tahu makin banyak orang memahami tentang moderasi beragama, kita makin mudah untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian bersama. Ya, nah ini Romo secara substantif ini kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, kalau kita kaitkan dengan implementasi holistik, ya, menyangkut nilai-nilai mengacu tema itu atau kedaerahan dan semuanya, ini kira-kira apa? Ya, kalau selama ini yang sudah diimplementasikan khususnya di lingkungan Gereja Katolik Santo Antonius, itu kami terjun ke namanya lingkungan-lingkungan, yaitu anggota gereja dalam lingkup yang lebih kecil. Itu biasanya kami mengadakan yang namanya pendalaman iman, artinya mendalami tema-tema yang ada yang sekarang sedang hangat yang disesuaikan dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi artinya bagaimana umat itu diajak untuk menyikapi situasi yang ada, bagaimana juga mengambil solusi atas segala persoalan
sehingga tidak mudah termakan hoax, tidak mudah termakan oleh kabar-kabar bohong di media sosial dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika misalnya ada anggota gereja yang mungkin agak meninggalkan imannya, itu kita juga harus menyikapi dengan baik, ya. Misalnya tidak langsung kemudian menjudge atau menilai sesuatu yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan orang lain, nah, tidak. Tetapi kita bagaimana merangkul di dalam nilai persaudaraan itu, sehingga harapannya bahwa dengan semakin mendalami iman itu dengan apa yang terjadi di masyarakat luas, nah, kita bisa terbuka wawasannya, kita bisa mengambil sesuatu yang positif, tidak melulu kita termakan oleh kabar-kabar yang bohong dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengambil sikap yang positif, sikap yang baik dengan situasi yang ada. Sehingga ketika misalnya di dalam lingkungan kita kemudian melihat moto yang dipaparkan oleh wali kota, misalnya Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya, itu berusaha juga kita wujudkan di dalam proses pendalaman iman itu, bagaimana kita menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Oke guys, paling tidak ada yang disebut dengan interpret connection dengan interpret actualization. Jadi aktualisasi dengan juga hubungan interpret antar iman dengan yang lain. Bukan hanya antar umat beragama yang satu komunitas, tapi interpret berarti antar umat beragama lain. Ini dalam rangka untuk menciptakan kebersamaan tadi dan kerukunan. Ya. Nah, kemudian Pak Muba, ini tentang kunjungan kita pagi hari ini, siang hari ini di Gereja Antonio. Nah, apakah ini merupakan juga bagian implementasi konkret dari moderasi beragama? Betul sekali, Pak. Ya. Ini bagian dari bagaimana kami memulai dan melaksanakan moderasi beragama, yang mana kami berkunjung ini tidak hanya pada kaum kafir saja ketika Natal, tapi kami juga mengikuti, memberikan ucapan selamat, biar ini bagian dari yang kami lakukan. Inilah konkret kami tidak hanya kepada umat Islam, tapi kepada agama. Ya. Nah, kemudian ini pesan komprehensif untuk komunitas yang lebih luas ini kira-kira. Kami sangat berharap bahwasanya dengan adanya ini tidak hanya simbol-simbol, tapi kita laksanakan. Di antaranya dengan saling menggandeng tangan, kita selalu menghormati, menghargai dan mengucapkan yang lain, dan kita selalu tetap kepada bintang kita dalam rangka untuk Oke guys, nah paling tidak tadi ada sila ketiga tentang persatuan Indonesia yang menjadi ukuran juga. Jadi artinya kita mengarah ke satu sumber yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Apapun yang kita lakukan, termasuk tadi katakan dengan oleh Pak Mupa juga, ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan itu bersama. Nah kemudian Romo, ini sejauh mana sih paling kita tingkat sosialisasi kepada komunitas gereja ini, dan ini bagaimana responnya mereka ketika pertama kali dikenalkan tentang moderasi beragama? Ya, baik, terkait dengan moderasi beragama di dalam lingkungan gereja Katolik, ya semuanya itu antusias ketika kita berusaha mengimplementasikan, ketika kita berusaha untuk mengajak umat untuk ayo kita semua ikut serta di dalam menjadikan moderasi beragama itu sebagai salah satu hal tonggak dasar hidup kita bersama. Ya. Kita tidak bisa hidup sendirian di bumi Pasuruan ini, tetapi kita ada bersama. Ya. Kita mau menyumbangkan sesuatu yang baik untuk kemajuan bersama. Ya.
Sehingga disitulah kemudian kami para Romo, pimpinan gereja di Santo Antonius Padua ini mengajak segenap elemen di dalam gereja, mulai dari Dewan Pastoral, kemudian juga ketua-ketua lingkungan, ketua stasi, juga ayo ikut menjaga kebersamaan ini, ayo ikut menjaga keharmonisan yang ada di pastoral ini, sehingga kedepannya bahwa ini menjadi sebuah momen untuk selalu digerakkan, dirawat, dan juga ditumbuh kembangkan, sehingga Gereja Katolik juga sangat mendukung dengan adanya moderasi beragama ini, sehingga apa yang sudah ditawarkan kepada anggota gereja itu sungguh-sungguh diapresiasi. Ini sesuatu yang baik untuk selalu dijaga, ditumbuh kembangkan bersama. Ya, kembali ke Pak Bapak, ini kalau kita melihat realitas Natal tahun ini bagaimana implementasi moderasi beragama ketika kita melihat tentang kerukunan dan keharmonisan di peringatan Natal tahun ini. Alhamdulillah semakin baik, Pak. Bahwasanya ketika kita lihat di televisi pelaksanaan Natal tahun ini jauh lebih aman, karena terkait dengan pelaksanaan keamanan sendiri ini diantaranya dilakukan oleh ada dari teman-teman Ansor, Polsek, ada dari teman-teman PDI, semuanya ada pelaksanaan ibadah dan hanya di Kristen saja, tetapi semuanya di Indonesia ini dan itu alhamdulillah sadar untuk neutralitas kita. Jadi oke guys, itu tadi yang pesan-pesan bagi kita bersama. Artinya kita tetap menjaga kondisivitas apapun untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Nah mungkin ini ke Romo, ini yang paling akhir pertanyaan saya ini paling akhir juga ini. Nah ini kira-kira langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam rangka untuk melakukan syiar moderasi beragama di komunitas terbatas maupun yang lebih luas? Baik. Tentu saja untuk syiar di sini berarti mulai dari atas dan juga mengajak segenap jajaran di dalam dewan paroki dan juga lingkup yang lebih luas. Biasanya kami akan mengadakan yang namanya pertemuan bersama di tingkat yang lebih kecil, baru kemudian nanti akan disebarkan ke tingkat yang lebih besar. Jadi di situ ada komunikasi dan koordinasi yang terarah, ya. Sehingga harapannya bahwa dengan adanya misalnya kegiatan pendalaman iman, kegiatan doa bersama, disitulah kita kemudian mengajak umat untuk ikut serta mengenal, memahami kegiatan atau juga pelaksanaan moderasi beragama itu sungguh-sungguh dijalankan, ya. Kita di Paroki Santo Antonius Padua ini kan ada yang namanya lingkup keluarga, lingkungan, itu di parokinya ada 13 lingkungan, lalu juga ada 1 stasi dan 1 paroki. Nah, mulai dari tingkat keluarga, tingkat lingkungan, stasi dan gereja itu kemudian kita mau menciptakan koordinasi yang baik secara terstruktur, sehingga tidak hanya romonya saja yang kemudian hanya menyuarakan, tetapi juga ada orang-orang, ya, komunitas yang ikut serta membantu di sana, sehingga itu menjadi sesuatu yang akan juga nanti kedepannya kita lakukan untuk menjaga dan merawat moderasi beragama. Oke guys, paling tidak ketika kita melihat dari 5 sila dalam Pancasila itu, tadi apa yang diomongkan oleh Pak Muba, juga dari Kepala Kelurahan Kota Pasuruan, juga dari Romo Arif dari Gereja Antonius Kota Pasuruan, paling tidak kita bisa melihat ada 5 itu yang beliau katakan, yaitu yang pertama nilai ketuhanan. Itu ada baik itu teologi kerakyatan, baik itu teologi sosial, baik itu teologi lingkungan dan apapun semuanya. Kemudian ada nilai kemanusiaan, jadi banyak sekali dibahas karena moderasi beragama itu tidak lepas dari nilai kemanusiaan, atau dalam bahasa agama Islam dikatakan hablum minas.
Nah ini yang sangat diprioritaskan oleh Tuhan daripada hablum minallah sendiri yang hanya katanya komposisinya hanya 20%. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah yang ketiga, persatuan. Ini yang kita jamin. Jadi persatuan antara Kemenang dengan institusi yang lain, dengan gereja dan semuanya, ini adalah bagian termasuk dengan FKUB, ini adalah bagian untuk menciptakan persatuan. Dan yang keempat adalah demokrasi dan kerakyatan juga. Demokrasi ini adalah esensinya adalah menghargai perbedaan. Itu esensi dari moderasi beragama. Ya, kita toleran terhadap pendapat orang lain seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad tadi. Nah itu bagian dari moderasi beragama, ada dalam sila kita semuanya, sila umat. Dan yang terakhir adalah mewujudkan ini semua, apapun agamanya, apapun misalkan partainya, komunitasnya, apapun, tujuan kita sesuai dengan tujuan negara adalah menciptakan atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita tidak aman, kalau kita tidak harmonis, kalau kita tidak bisa akord dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu guys, bincang-bincang kita yang cukup singkat waktunya di sela-sela Romo sibuk, Pak Umpa juga sibuk semuanya. Nah ini dalam rangka kita syiar moderasi beragama dari beberapa sumber nanti. Jadi tidak hanya satu sumber, itu beragam sumber. Ini adalah upaya untuk syiar dan juga bisa dikatakan penguatan moderasi beragama yang digagas oleh Kemenang mulai dari pusat hingga ke daerah. Ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mufa, waktunya juga Romo ya di sela-sela semuanya. Oke guys, saya pikir itu bincang-bincang kita tentang moderasi beragama, artinya memaknai moderasi beragama di momentum Natal di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ini bagian yang penting bagi kita bersama sebagai referensi yang sedikit untuk memahami tentang moderasi beragama dalam perspektif Pancasila sebagai the living ideology. Saya Agus Haryanto dari Wakil Ketua FKUB dan juga JPM Untung Suropati Kota Pasuruan mengucapkan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.